Ya kan dosennya itu tadinya kan Pak ini ya, eh, Pak Riyandi. Jadi ditukar waktu mulai dari tadi kasih taunya di sesi kedua tuh. Jadi saya record ke sesi ke satu saya kasih recording. Jadi sama Pak Riyandi sempat dibahas belum? Pernah ada pertemuan? Kita sama Pak Dedi, Bapak. Oh Pak Dedi, Saya sama Pak Dedi, Pak. udah pernah di ini? Udah pernah pertemuan sama Pak Dedi? Yang analisa laporan Sudah keuangan? pernah, Pak. Oh udah pernah ya? Analisa laporan keuangan udah pernah sama Pak Dedi? Halo? Sudah pernah, Pak. Sesi kedua, kalau sesi kedua nggak ada. Sesi kedua itu kan rekaman, Pak. Oh, yang rekaman. Oke. Ini yang masuk sesi ketiga ya. Oke, ini Ada, Pak. perkenalan dulu. Nama saya Ade Salman. Nanti saya cantumin di materi aja namanya nih. Soalnya materinya namanya dari Pak Riyandi. Bentar. Total mahasiswanya ada 36 ya. Kalau dulu mah cuma 9 Pak, kalau pas kelas Dedi, Pak Dedi mah. Oh gitu. Kalau di list saya 36 nih. Jadi saya mesti apa namanya mesti absen dulu gitu. Maksud saya karena yang hadir sekarang kan 17 ya. 17 ya. Ini saya bacain aja nanti kalau ada yang hadir tolong ini ya, tolong jawab hadir gitu ya. Baik. Wildan, ada Wildan, Derry, ya ada, Diana, Fajar, Egi, Hadir, Pak. Egi Derajat ya, Ya, Pak. Jessica, nggak ada, Hafiz, Muhammad Hafiz, Putri Ayu, Hadir, Pak. oke, terus Anton Mote, Hadir, Pak. oke, Muhammad Sultan, Samsul Ma'arif, nggak ada, Mutiara Salsabila, Hadir, Pak. Frizia Mainatasya, nggak ada ya, Nice Pia Putri, Rafli Muhammad Haikal, nggak ada. Putri Perdana, Siti Sabila, Hadir Pak Putri Perdana. oke. Siti Sabila, nggak ada. Nova, Hadir Pak. ya. Ini Nova ketua kelas ya? Bukan Pak. Cuman kebetulan emang yang bikin grup waktu awal Oke. bikin Pak. Ketua kelas sudah ditunjuk siapa? Nggak ada. Gita Dwi Apriliana, nggak ada, nggak hadir. Nabila Salva, Hadir, Bapak. Raden Andika, Dewi Juliana, Hadir, Bapak. Muhammad Randi Febrian, oke. Andi Yoga Al Kausar, Devriansah Gustiawan, Fajri Sahidin, Sudirman, Oktavia Dwi Ramadan, Kanahaya Dewiansah, Saya hadir, Pak. Muhammad Faturrahman Lutfi, Rizalul Hadir Fikri, Pak oh ada. Muhammad Sulaiman Lutfi. Rizalul Fikri,
Oke. Aldi Muhammad Soleh Nata Atmaja. Hadir, Pak. Rizda Mardatila. Hadir, Pak. Siti Nurjana. Sri Nurjana, sorry. Aditya Firmansyah. Ada, Pak. Anggi Anggraini. Anggi ada, Pak. Salva Yunita Anadela. Siva Siti Aulia. Siva hadir, Pak. Oke, ini yang hadir ya. Daftarnya 37 ya. Yang hadir ini 17. Oke. Kalau jurusannya apa? S1-nya. Ini kan semester 4 kan? Ada jurusan. Akuntansi, Pak. Oh, Manajemen, akuntansi. Pak. Manajemen, Pak. Oh, manajemen. Akuntansi, Bapak. Oh, jadi campuran gitu ya. Iya, Pak. Yang manajemen belajar akuntansi nggak? Dasar. Dasar Belajar, Pak. belajar waktu Ada apa semester pengantar 1. akuntansi? Pengantar akuntansi, oke. Oke. Berarti udah lebih gampang. Ini perkuliahan kita kan analisa laporan keuangan ya. Jadi saya lihat kan sesi 1, sesi 2 kemarin gitu ya. Sama sesi 3 juga masih penjelasan mengenai ini ya, mengenai laporan keuangan. Ini teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan ya, potong aja, jangan apa namanya, jangan ragu-ragu. Sesi 1, sesi 2 sampai sesi 3 ini juga masih penjelasan teknis mengenai akuntansi gitu ya. Kalau saya tanya sebetulnya di neraca itu ada apa aja? Di sisi kiri ada apa, di sisi kanan ada apa? Ada yang mau jawab? Yang dari akuntansi dulu deh. Neraca udah sampai belajar neraca. Halo? Kok diem semua nih? Halo? Ini orangnya banyak Sudah, tapi kan. Ya, di neraca ada apa aja? Sisi kiri apa aja dari neraca? ada aset, Pak. Aset, ya. Kalau di sisi kanan, sisi kanan dari neraca, Utang, Pak. Liabilitas, Pak. Liabilitas dan modal. liabilitas dan modal. Nah, itu prinsip dasarnya ya gitu ya. Kalau dari neraca, dasarnya kalau kita punya perusahaan, jadi akuntansi itu kan selalu terdiri dari dua sisi ya. Sebelah kiri itu aktiva gitu ya namanya, sebelah kanan itu pasiva. Eh, Aktiva itu adalah semua aset aset gitu ya yang kita gunakan di perusahaan itu. Kasarnya begitu ya. Nanti secara definisi saya sampaikan lagi. Di sisi pasiva itu ada hutang dan modal. Jadi istilahnya gini, kita mengelola, misalnya mendirikan perusahaan, kita menggunakan hutang dan kita menggunakan modal sendiri. Itu pilihan dari perusahaan kan. Boleh dari modal atau dari modal sendiri atau dari hutang. Lalu dana ini kita tempatkan di sisi aktiva sebetulnya. Ya, penempatannya dalam bentuk apa? Bisa kendaraan, bisa bangunan gedung gitu. Nah, itu dicatat di sisi aktiva gitu ya. Jadi sebetulnya yang menghasilkan uang ini yang perlu kita kelola ini yang di sisi aset gitu ya. Kalau di manajemen keuangan, aset ini harus menghasilkan investasi yang menguntungkan. Buat siapa? Buat si pemegang saham, ya, pemilik perusahaan. Lalu ini kan laporan keuangan ya sudah dibentuk. Sebenarnya penggunanya siapa? Pengguna laporan keuangan. Jawab aja. Buat investor, Pak. Investor ya. Ada lagi? Perusahaan, Pak. Untuk? Sorry nggak kedengeran. Pemilik perusahaan, Pak. Milik perusahaan. Oke. Jadi memang itu hanya sebagian kecil gitu ya. Penggunanya itu sebetulnya adalah eksternal dan internal. Ya, internal perusahaan atau pihak eksternal. Internal
pemilik perusahaan boleh gitu ya, karyawan juga boleh gitu ya. Eh, untuk apa? Untuk tahu sebetulnya prestasi perusahaan itu sampai mana. Eksternal ya, dari luar itu penggunanya memang tadi bisa dari investor, bisa dari pemberi pinjaman ya, kreditur. Ya, kalau pemberi pinjaman itu disebutnya kreditur. Lalu bisa juga dari regulator. Regulator itu apa namanya, misalnya pemerintah gitu ya, yang mengatur bisnis tertentu. Jadi semuanya akan melihat eh, kondisi perusahaan itu dari laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan ini ya nanti ada informasi akuntansi gitu ya. Kemarin udah ada di sesi 2. Informasi akuntansi, entah itu akuntansi manajemen atau akuntansi eh, apa namanya, manajemen akuntansi atau manajemen keuangan gitu ya. Akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan. Jadi 2. Bedanya ya, ada yang tahu bedanya eh, manajemen akuntansi dengan manajemen keuangan? Ayo di sesi 2. Manajemen akuntansi dengan manajemen keuangan. Ada yang tahu bedanya? Ada yang bisa jawab? Oke. Akuntansi sendiri itu terikat dengan aturan. Jadi proses menerbitkan neraca, laporan laba rugi gitu ya. Itu terikat dengan standar tertentu. Ya, standar di Indonesia itu kan dikenal dengan eh, SKAPI gitu ya. Dulu namanya SKAPI, seingat saya. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Eh, Kalau akuntansi manajemen itu kan digunakan sebetulnya untuk internal. Ya, jadi sebetulnya tidak terikat, tidak terlalu terikat dengan standar tertentu. Jadi manajemen perusahaan bisa saja menggunakan angka-angka itu dengan model-model tertentu. Ya, tuh. Oke. Nah, kalau udah dari akuntansi dan dari manajemen sudah belajar dasar-dasar akuntansi, agak ini ya, agak cepat. Karena kalau basicnya belum tahu, sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang mau tanya, silakan. Belum ada? Oke, kita masuk ke sesi 3 ya. Ada yang udah mulai main saham di kelas ini? Ada? Yang investasi saham? Ada nggak? Ada Pak. Siapa? Egi? Iya, Ya. Pakai apa biasanya? Aplikasi atau apa? pakai Bit, aplikasi Stockbit Pak. Stockbit. Nah, Egi mestinya sudah paham sedikit-sedikit ya maksud saya. Nah, biasanya kalau lihat saham yang dilihat apanya? Paling laba ruginya Pak. Laba rugi. Ya, Iya, laba rugi. Betul. laporan keuangannya gitu. Laporan keuangan. Nah, di situ kan sebetulnya ada rasio-rasio ya. Ada price earning ratio, price per book value gitu kan. Ada Iya Pak. ROI, ada ROE gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya yang kita pelajari nih. Ya, jadi apa namanya, analisa laporan keuangan. Ya, jadi gini teman-teman, kita dalam melihat perusahaan itu memang harusnya bukan untuk jangka pendek, gitu ya. Kita lebih melihat ke kita kalau sebagai investor ya, sebagai investor melihat perusahaan itu dalam proporsi untuk jangka panjang, melihat dari potensi. Jadi kemarin di sesi 1 atau sesi 2 gitu, saya ada sebutkan bahwa salah satu asumsi akuntansi itu adalah going concern. Going concern itu adalah perusahaan itu diasumsikan akan beroperasi untuk selamanya, tanpa kecuali kalau ada hal-hal tertentu ya yang menyebabkan dia tidak bisa beroperasi lagi. Tapi asumsi awalnya itu perusahaan ini apa namanya akan beroperasi terus. Ya, jadi ini gunanya kita belajar analisa laporan keuangan. Oke.
Kalau semester 4 berarti cost accounting udah belajar tuh. Udah ya. Nyusun neraca udah belajar yang akuntansi. Bikin neraca udah belajar. Halo, yang akuntansi, akuntansi dasar, belajar bikin neraca udah? Udah, Pak. Udah. Nah, oke, udah ya. Jadi eh, ini nanti saya kasih contoh gitu ya. Saya kasih, tapi untuk teknisnya mungkin ada di akuntansi karena ini lebih ke proses akuntansi ya. Saya sampaikan dulu. Jadi analisa laporan keuangan itu eh, sangat bergantung pada informasi ya yang diberikan dari laporan keuangan. Kita murni hanya akan menggunakan laporan keuangan perusahaan ya. Jadi datanya itu laporan keuangan itu sendiri harus reliable. Baru nanti ada informasi tambahan ya, informasi tambahan seperti industrinya seperti apa gitu ya. Eh, Kondisi perekonomian juga. Nah, itu eh, bisa menjadi tambahan. Jadi kalau investor mau masuk ke suatu saham biasanya atau perusahaan ingin go public ya menjual sahamnya di bursa, mereka biasanya menerbitkan prospektus ya. Prospektus. Di prospektus itu ada laporan keuangan, ada eh, prospek yang mereka harapkan dari menjual saham itu. Uang itu untuk apa gitu, ya. Nah, laporan keuangan ini ada 3 macam. Ya, kemarin udah dijelaskan juga. Satu, neraca. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, laporan aliran kas atau cash flow. Ya, baru nanti ada laporan-laporan pendukung gitu ya. Dan semua laporan keuangan ini disusun dengan standar yang sama. Dengan standar yang sama maksudnya eh, disusun apakah itu untuk perusahaan A atau untuk perusahaan B, mereka akan menggunakan standar akuntansi yang sama. Supaya bisa apa? Supaya bisa digunakan oleh secara umum. Bisa diperbandingkan juga gitu, dengan standar yang sama. Jadi selain neraca, 3 laporan keuangan tadi yang penting neraca, laporan laba rugi, dan laporan kas. Baru nanti ada laporan-laporan pendukung. Teman-teman kalau mau lihat laporan keuangan bisa di-download. Biasanya kalau perusahaan yang sudah go public, mereka punya web sendiri gitu ya, punya web sendiri. Di situ ada laporan keuangannya, di situ ada penjelasan investor relation gitu ya, penjelasan untuk investor. Ya, jadi akan menggambarkan di situ ada rasio-rasio rencana pertumbuhan mereka ya. Kalau yang umum memang laporan ini cuma 3 gitu ya. Nanti ada tambahan laporan perubahan modal, ada laporan laba ditahan gitu ya, itu tambahan. Nah, ini hubungan dari laporan keuangan. Ada neraca awal. Jadi waktu kita menyusun laporan keuangan, yang pertama disusun itu adalah neraca awal. Sering juga disebut dengan trial balance. Ya. Semua aktivitas itu, aktivitas perusahaan itu dicatat mulai dari trial balance. Ya. Ada neraca awal, nanti pencatatan transaksi, transaksinya dicatat, baru dia terbagi ke 3 item ini. Laporan laba rugi ini ada pendapatan dan biaya, dan ada laba. Laba ini juga nanti sebagian akan masuk ke neraca, gitu ya. Eh, Dan lalu dari transaksi ini juga akan muncul laporan cash flow atau laporan aliran kas. Ya, ini sebetulnya untuk perusahaan ini salah satu laporan yang sangat penting. Tiga-tiganya penting. Tapi kalau kita mau melihat sehatnya perusahaan juga lihat di sini. Ya, lihat di sini karena akan diketahui gitu ya. Kita akan tahu, oh sebetulnya perusahaan ini menggunakan pertumbuhan penjualannya itu diperoleh dari mana? Apakah dari hutang atau dari modal sendiri? Ya. Nah, ini dari laporan cash flow akan terlihat. Lalu kalau dia dapat uang, uangnya dari mana? Apakah itu dari pinjaman atau suntikan modal? Lalu digunakan untuk apa? Itu akan termaktub di sini, laporan cash flow. Ya. Sekarang saya mau tanya, apa em, bedanya periode pada laporan laba rugi dan periode pada neraca?
periode, tanggal, pada neraca, dan laporan laba rugi. Apa bedanya? Ada yang mau jawab? Yang udah belajar akuntansi dasar mestinya udah nih. Tahu. Bedanya periode di laporan laba rugi dengan neraca. Gak ada? Oke. Neraca itu adalah potret pada tanggal tertentu. Ya, misalnya neraca per 31 Desember. Itulah potret tanggal 31 Desember. Gitu ya. Kalau di laba rugi, itu adalah periode. Laporan laba rugi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Ya, ini periode dia. Jangka waktu. Kalau ini hanya potret di tanggal tertentu. Neraca ya. Jadi biasanya sama. Ini periode 1 Januari sampai 31 Desember. Ini posisi 31 Desember. Gitu ya. Nah, neraca. Tadi yang disebut sama siapa tadi? Sama Egi ya. Bahwa salah satu tujuan laporan keuangan ini adalah untuk investor. Itu eksternal ya. Untuk menaksir besarnya waktu, besarnya maksudnya nominalnya. Semua laporan keuangan itu dalam bentuk dimonetisasi gitu ya. Dalam bentuk satuan moneter. Serta ketidakpastian aliran kas suatu perusahaan atau entitas. Ya, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi. Jadi di neraca itu akan menggambarkan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi contohnya apa? Kan tadi di sisi aset kita punya apa? Punya kendaraan, punya gedung, itu semua sumber daya, resources. Ya. Di sisi kanan, pasifa ada kewajiban dan modal sendiri. Jadi menggambarkan sumber daya ekonomi, kewajiban dan modal sendiri dari satu perusahaan. Ya. Pada tanggal tertentu, tadi yang saya bilang, ini potret, bukan periode. Potret tanggal 31 Desember. Ya, jadi hanya saat itu. Tanggal 1 Januarinya mungkin udah beda lagi. Ya, ini ya. Jadi dia menampilkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan modal saham. Ya, dan modal. Ya, jadi diringkas di situ. Nah, kalau kita bicara sumber daya, ya, em, kan ada tuh kalau di perusahaan namanya sumber daya manusia gitu ya, SDM. Itu kan sumber daya. Ada nggak di neraca? Neraca ini kan harus menggambarkan sumber daya gitu ya. Set. Nah, sementara manusia itu ada nggak di neraca? Ini aja, nice to know aja. Ada nggak di neraca? Manusia. Padahal kan manusianya yang kerja gitu ya. Ada yang mau komen? Halo? Nggak ada ya. Jadi SDM atau manusia itu sebetulnya nggak tercatat. Ya, ini masih eh, dari dulu diperdebatkan gitu ya, apakah harusnya masuk neraca gitu. Tapi nggak memungkinkan gitu. Maka manusia itu sebetulnya sumber daya, tapi tidak tercantum dalam neraca gitu. Sama seperti halnya kita perusahaan melakukan training, pelatihan gitu ya. Itu kan sumber daya perusahaan keluar. Kita membayar untuk training. Tapi hasilnya apa pernah bisa diukur? Nggak pernah. Apakah memberikan manfaat tertentu pasti, tapi apakah bisa diukur? Nggak bisa. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang sebetulnya sumber daya pun nggak selalu bisa dicatat gitu ya. Harusnya memang secara teori harusnya semua sumber daya itu tercatat gitu ya, ditampilkan di dalam neraca. Nah, begitu juga dengan nilai dari perusahaan. Kita tidak bisa menilai bahwa perusahaan ini nilainya sekian, harganya sekian.
Nggak bisa hanya dengan melihat neraca. Ya. Aktiva dan pasiva itu bukan nilai, ya, tapi gambaran sumber daya yang dimiliki perusahaan, gambaran hutang dan modal. Berapa harga perusahaan itu sendiri, kita nggak bisa nilai dari neraca saja gitu, ya. Tapi dari neraca itu kita bisa melakukan penilaian. Sebetulnya berapa harga perusahaan ini, gitu ya. Ini untuk eksternal. Neraca untuk membantu eksternal dalam menganalisis likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, kemampuan operasional, kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Kalau mau lihat likuiditas kira-kira ada di mana? Dari tiga laporan tadi. Ini kita diskusi aja. Mau lihat likuiditas dari tiga laporan tadi, neraca, laporan laba rugi, laporan cash flow, itu di mana? Mana yang paling penting kita lihat? Oke, mungkin masih terlalu sulit. Likuiditas itu kan berkaitan dengan uang kas gitu ya. Kemampuan dia memenuhi kewajiban. Kita bisa lihat di laporan apa namanya laporan cash flow gitu ya. Kalau menurut saya di likuiditas kita bisa lihat di situ dan kita bisa lihat juga di neraca. Kalau di laporan laba rugi kita nggak bisa lihat. Kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Ini ada di neraca, laba rugi atau di laporan cash flow. Ada yang mau jawab? Maaf Pak, apa tadi itu Pak? Kan kita punya tiga nih laporan keuangan, ya. Neraca, laba rugi, laporan cash flow. Poin 4 ini, kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu, itu ada di mana? Di tiga laporan itu. Yang mana, laporan yang mana di antara ketiga laporan? Mungkin di laporan laba rugi. Betul. Ya. Jadi siapa tadi yang jawab? Egi Pak. Oh, Egi, ya. Ya, memang ada di laporan laba rugi ya, teman-teman. Jadi eh, kan teman-teman udah belajar akuntansi dasar nih. Jadi mestinya udah tahu kan isi dari laporan laba rugi itu termasuk di situ adalah pendapatan, pendapatan. Dan laporan laba rugi itu adalah periode tertentu. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana pengakuannya? Pengakuannya maksudnya bagaimana pencatatannya di laporan keuangan itu harus memenuhi syarat apa? Ya, di dalam neraca harus memenuhi definisi elemen, harus bisa diukur. Ya, tadi SDM bisa diukur nggak? Nggak bisa. Ya, relevan, maksudnya informasi yang dimasukkan di dalam neraca itu harus relevan dengan eh, bisnis perusahaan. Ya, informasi yang nggak relevan nggak perlu masuk di dalam neraca. Reliable, bahwa datanya itu bisa dipercaya. Ini konteks untuk pengakuan dalam neraca. Jadi prosesnya sebelum dia masuk ke dalam neraca sebetulnya adalah kita mengidentifikasi item yang memenuhi elemen tersebut, dilakukan pengukuran dan dilakukan pelaporan, ya, diukur dan dilaporkan. Ya, misalnya dari proses jurnalnya sendiri, jurnal jadi maksudnya dari proses pembukuannya sendiri, itu identifikasi bahwa item yang dimasukkan itu sudah memenuhi elemen. Misalnya gini sederhananya ya teman-teman. Perusahaan ini misalnya membeli satu aset, taruhlah dia membeli genset gitu ya, membeli genset. Nah, genset ini kan harusnya eh, dicatat sebagai aktiva tetap gitu ya, karena umurnya lebih dari 1 tahun biasanya. Nah, berapa harga yang akan kita catat gitu ya? Ya, berapa harga genset yang akan kita catat? Biasanya sudah termasuk berbagai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh genset itu. Misalnya harga gensetnya 100 juta, ongkos kirimnya 18 juta gitu ya.
dan biaya lain-lainnya 2 juta, kita akan catat dia menjadi 100 ditambah 18 ditambah 2, 120 juta. Nah, itu identifikasi maksudnya. Apakah item itu harusnya masuk ke dalam suatu pencatatan gitu ya. Ada tiga. Nah, jadi di neraca itu tadi ada elemen-elemen, ya semuanya elemen-elemen di laporan keuangan itu adalah sesuai tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Ada 3 blok ya di dalam neraca. Tadi udah disebutin sama teman-teman. Di sisi kiri ada aset atau aktiva, di sisi kanan ada utang dan modal. Ini secara definisi, ya. Kalau ujian jawablah secara sesuai dengan definisi. Satu, aset. Aset adalah manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa yang akan datang atau akan dikuasai perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian. Ya. Aset merupakan sumber ekonomi yang akan dipakai perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Ya. Atribut pokok dari suatu aset adalah kemampuan memberikan jasa atau manfaat pada perusahaan yang memakai aset tersebut. Kendaraan aset, gedung aset, dia memberikan manfaat ekonomis. Ya. Kalau di masa yang akan datang, itu yang akan diterima di masa yang akan datang, yang bisa digunakan perusahaan. Tagihan itu aset, piutang namanya. Ya. Piutang itu aset. Ya, kenapa? Karena walaupun uangnya belum kita terima, tapi kita punya tagihan yang bisa kita manfaatkan. Ya, itu termasuk aset. Surat berharga itu aset. Ya, jadi kita punya saham, kita perusahaannya beli saham perusahaan lain, itu termasuk aset. Tujuannya untuk apa? Untuk investasi. Ya, bisa memberikan manfaat bagi perusahaan. Yang kedua, utang. Utang secara definisi adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang. Ingat ya, masa mendatang. Dari kewajiban perusahaan sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Jadi hutang ini berkaitan dengan mungkin timbul nanti kewajibannya udah timbul sekarang. Tapi pengorbanan ekonomisnya mungkin akan muncul nanti di masa mendatang. Betul nggak? Kira-kira. Karena hutang ini kan sudah kita terima gitu ya. Tapi nanti kita akan punya pengorbanan ekonomis karena transaksi dari saat ini. Ya, kalau kita punya hutang kan begitu. Kita terima uangnya sekarang, sudah tercatat di aset, di sisi pasifa juga tercatat sebagai hutang. Hutang ini ya akan menjadi kewajiban. Di kemudian hari kita harus mengorbankan salah satu bagian dari aset kita misalnya, ya. Misalnya uang kas gitu ya, atau pendapatan kita gitu, yang dipakai untuk membayar hutang. Ya, ini adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul nanti di masa datang. Yang ketiga, modal saham. Ya, sisa dari suatu bisnis dikurangi dengan hutang-hutangnya. Sederhananya gini, modal saham itu adalah aset dikurang hutang. Ya, maksudnya. Aset dikurang hutang. Karena aset itu sama dengan hutang ditambah modal. Ya, jadi kalau aset sama dengan hutang ditambah modal, aset dikurang hutang sama dengan modal. Ya, modal itu adalah bukti kepemilikan ya dari si pemegang saham, pemilikan usaha. Ya, tapi kalau dia punya kewajiban, maka klaim terhadap eh, apa namanya terhadap hasil perusahaan itu akan menduduki pertama yang harus dibayar terlebih dahulu adalah hutang, baru ke pemegang saham. Ya, jadi klaimnya juga klaim terhadap sisa. Set. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Ada yang mau tanya? Belum? Ini jangan-jangan orangnya nggak ada nih. Coba kameranya dihidupin deh.
Kameranya dihidupin. Ini Aldi, Egi, Mutiara, Aditya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Pak, Andi, maaf mau nanya, Pak. ya. Kalau nama web yang untuk nyari laporan keuangan perusahaan itu apa ya namanya? Oh banyak, banyak sih sebetulnya web masing-masing perusahaan. Misalnya kita lihat siapa ya? Saya buka aja. Misalnya em, yang sudah go public ini banyak kan ya. Misalnya ke ini aja deh. Em, Bluebird, Bluebird ya. Kita ke webnya Bluebird. Ya biasanya mereka udah ini, udah ini saya share web ya. Bluebird. Nah, ini kelihatan ya webnya Bluebird. Oke, nah ini kita bisa lihat biasanya di About Us. About Us ada di Investor Relation. Nah, ini contoh nih, Mutiara. Jadi Investor Relation ada Financial Statement. Jadi kalau perusahaan publik itu mereka wajib apa namanya ya, menyampaikan laporan keuangan tiap 3 bulan, seingat saya. Tiap 3 bulan ya. Nah, ini contoh laporan keuangan Bluebird. Ini kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. ya. Nah, ini laporan keuangan Bluebird ya. Jadi teman-teman cari aja yang belakangnya TBK gitu ya. Mereka wajib menerbitkan laporan keuangan. Ya, ini contoh laporan keuangan dari Bluebird ya 2024. Ini di sisi mereka susunnya ke bawah nih. Ya, ada aset ya terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar ini yang usianya biasanya sampai dengan 1 tahun. Aset tidak lancar ini biasanya usianya lebih dari 1 tahun. Ya. Lalu ini mereka susunnya ke bawah ya, nggak kiri kanan. Ini ada liabilitas dan ada modal gitu ya. Sifatnya ada liabilitas ini hutang ya, liabilitas ini hutang. Ada hutang jangka pendek ya teman-teman lihat. Semua hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang ya. Ini yang juga yang biasanya umurnya lebih dari 1 tahun ya. Nah, ini total liabilitas. Total liabilitas kalau kita lihat di sini 2445,967. Ini per neraca per 31 Desember. Ya, ini maksud saya inilah potret gitu ya, potret per tanggal 31 Desember. Ya, ini sorry. Ini total hutangnya 2445. Total asetnya tadi 8440 ya. Berarti total hutangnya sorry. Total modalnya, ekuitasnya itu tinggal kita kurangi 8440, kita kurangi dengan ini 2445 gitu ya. Jadi sekitar 6 ya, sekitar 6 triliunan. Nah, ini total ekuitas yang di ya sekitar 6 triliun. Total liabilitas dan ekuitas 8440, total aset 8440. Jadi ada sebetulnya laporan keuangan terutama untuk perusahaan TBK yang sudah go public, mereka wajib terbitkan 3 bulan sekali. Teman-teman tinggal cari webnya siapa gitu ya, perusahaannya siapa. Nanti bisa kita lihat
Di situ gitu ya dicantumkan laporan keuangan dia. Ini modal dia 6 triliun. Oke. Itu ya kira-kira ya. Siapa tadi yang tanya? Muti, Pak. Yang Mutiara ya. Makasih, Pak. Oke. Ini neraca, ini laporan laba rugi. Teman-teman lihat nih. Ini periode untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Berarti semua yang dicatat di sini adalah pendapatan laba rugi yang diperoleh selama tahun 2024. Bukan posisi 31 Desember aja. Kalau 31 Desember aja posisi kayak potret kayak neraca itu berarti cuma satu periode, cuma tanggal 31. Tapi kalau ini untuk tahun yang berakhir. Ada juga perusahaan yang mencantumkan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya. Ini kita lihat labanya Bluebird yang 595 miliar. Lalu kita lihat lagi laporan yang ada di sini. Laporan laba rugi. Nah ini tambahan gitu ya. Tambahan. Eh, Tambahan penjelasan mengenai laba, pembagian laba, laba per lembar saham. Kita cari sekarang laporan cash flow. Ada itu biasanya laporan cash flow itu ada. Ini, nah ini cash flow, laporan cash flow. Laporan arus kas. Jadi 3 laporan itu harusnya ada kalau kita sebut apa namanya laporan keuangannya. Arus kas, laporan cash flow untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024. Ini juga selama periode 1 tahun. Ya. Nah, teman-teman sebetulnya bisa lihat nih dari sini, gitu ya, lihat dari sini bahwa mereka ini si Bluebird dapat uang kas itu dari aktivitas operasi, maksudnya dari bisnis dia nih, ya, sebesar net itu sebesar 1 triliun. Lalu mendapat uang kas juga dari pendanaan. Ini maksudnya apakah dia menerima pinjaman, ya sekitar 32 miliar. Ya, jadi 1 triliun sama 32 miliar. Lalu uangnya digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk investasi. Ya, sebesar 912 miliar. Ya, jadi itu eh, contoh kecil ya, contoh kecil bagaimana menggunakan manfaatnya gitu ya, manfaat dari laporan cash flow. Ya. Saya lanjut lagi nih, waktunya karena mestinya 11.30 ya. Ini karena saya terlambat. Tadi kan syaratnya salah satunya adalah reliable. Jadi reliable diukur dalam unit moneter tertentu, ya. Eh, Diukur dalam unit moneter tertentu. Ya misalnya kayak kita ya, jadi neraca itu diukur dalam bentuk rupiah gitu ya satuannya. Kebanyakan neraca itu diukur berdasarkan biaya historis atau historical cost, berdasarkan biaya perolehan, ya perolehan. Ya tadi saya sebutkan misalnya perusahaan membeli satu aset misalnya genset itu seluruh biaya yang terkait dikeluarkan untuk memperoleh genset itu akan dicatat. Ya, historical cost itu berdasarkan biaya masa lalu. Ya, historical cost merupakan harga pertukaran pada saat pertama kali aset diperoleh, ya, atau pertama kali muncul. Jadi, kalaupun harganya sekarang sudah naik, gitu ya, misalnya dulu kita perusahaan membeli tanah sebesar 50 miliar, eh, akan tercatat di neraca itu sebesar 50 miliar, terus menerus. Ya, walaupun mungkin kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu.
gitu. Eh, Walaupun mungkin nilainya sekarang sudah jadi 200 miliar gitu ya. 10 tahun yang lalu dicatat di neraca 50 miliar. Dan 10 tahun kemudian saat ini misalnya harganya itu sebetulnya aset itu sudah 200 miliar. Ya, nah, tetap akan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Ya, nanti kalau dia ada penyusutan, misalnya bangunan, bangunan itu kan juga umurnya nggak apa namanya nggak seperti tanah ya. Kalau tanah kan tidak ada bangunan dia akan tidak menyusut gitu ya. Kalau bangunan kan makin lama akan makin rusak. Nah, ini yang dicatat sebagai depresiasi ya, depresiasi. Di neraca akan depresiasi itu akan diperhitungkan ya. Konsep historical cost ini sendiri banyak yang mengkritik karena dinilai sudah tidak relevan gitu ya. Bisa juga kita menggunakan metode current market value, nilai pasar saat ini atau present value. Tapi berarti kita harus menggunakan standar yang sama. Ini debatable, tapi bisa dimasukkan ke dalam neraca, nanti dimasukkan sebagai revaluasi. Ya, revaluasi dari penilaian ulang dari aset. Karena kenapa? Karena perlu direvaluasi, karena akan berubah juga di sisi pasifannya ya. Apakah karena nilai asetnya ini bertambah, maka nanti berarti modalnya juga akan bertambah gitu. Apakah hutangnya yang bertambah? Tapi yang logisnya sebetulnya eh, modalnya yang bertambah. Nah, penggunaan metode pengukuran dengan misalnya current market value akan tergantung pada trade-off. Trade-off itu misalnya imbal baliknya ya. Apakah dia relevan dan apakah dia akan menjadi reliable. Ya, perusahaan sah-sah aja kalau untuk manajemen keuangan mereka menggunakan nilai saat ini boleh aja. Tapi untuk manajemen akuntansi, untuk akuntansi itu akan tetap dicatat sesuai historical cost, sesuai harga perolehan pertama kali. Ya. Nah, neraca tadi ya ada beberapa kelompok ya. Kelompok tiga blok besarnya kan udah. Pertama di sisi kiri itu aset atau aktiva, di sisi kanannya itu hutang dan modal. Ya, aktiva ini sendiri itu disusun berurutan ya berdasarkan likuiditasnya. Gitu. Ya, pertama aktiva lancar ya yang paling gampang dicairkan, ya paling gampang dijadikan monetisasi gitu ya. Misalnya di sini adalah uang kas, ada piutang gitu ya. Ada investasi jangka pendek yang mau dijual lagi gitu. Itu masuk di aktiva lancar. Nanti ada investasi jangka panjang. Misalnya perusahaan membeli obligasi yang walaupun bisa dijual, tapi perusahaan bermaksud membeli obligasi itu untuk jangka panjang. Ya, jadi tetap dicatat. Ya, ini lebih lebih rendah likuiditasnya dibandingkan dengan aktiva lancar. Lalu bangunan, pabrik dan peralatan. Ya, ini aktiva eh, tetap nih. Sudah lebih dari aktiva tidak bergerak gitu ya. Lalu aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud ini misalnya hak pengelolaan lahan, hak tambang gitu ya. Kan perusahaan akan mengeluarkan uang. Berwujud untuk memperoleh hak itu. Berwujud atau tidak? Tidak. Ya. Lalu ada aktiva lain-lain. Sementara di sisi pasifa ini ada hutang. Ya, hutang lancar gitu juga. Ini hutang yang sifatnya jangka pendek. Ya, yang biasanya jatuh tempo dalam periode maksimum 1 tahun. Hutang jangka panjang ini yang periodenya lebih panjang. Biasanya lebih dari 1 tahun. Lalu hutang lainnya. Yang ketiga adalah modal saham. Modal saham disetor, ini yang disetor oleh pemilik. Modal saham nominal, ya misalnya dia menerbitkan nominal saham, saham dengan nominal, misalnya gini, saya menerbitkan saham dengan harga 500 perak per lembar. 500 rupiah yang tertulis di saham itu adalah harga nominal. Ya. Lalu ada juga agio atau capital surplus. Nah ini kalau kelebihan. Misalnya tadi saya jual apa namanya menjual dengan harga 500 secara nominal, tapi saya jual ke publik dengan harga 1.500. Kelebihan 1.000-nya ini yang disebut dengan agio atau capital surplus, ya. Lalu ada laba ditahan. Laba ditahan ini adalah bagian dari laba
yang dikembalikan dimasukkan ke dalam perusahaan. Ya, Eh, bisa misalnya satu perusahaan labanya 1 miliar, 75% atau 750 juta itu diambil oleh pemilik, gitu ya, yang disebut dengan prive, 250 juta itu masuk kembali ke dalam perusahaan. Ini yang disebut sebagai laba yang ditahan. Ya. Lalu ada modal lainnya. Nah, ini aktiva nih teman-teman. Ya, sesuai penjelasan tadi, aktiva itu ini ada 5 item gitu ya, kelompoknya. Aktiva lancar, ya. Di sini ada aktiva lancar, ada kas, surat berharga, piutang. Piutang ini tagihan. Sudah diperhitungkan juga dengan cadangan kalau tidak terbayar. Lalu ada persediaan, entah itu bahan mentah, itu barang dalam proses, entah itu barang jadi. Ini yang terkait dengan bisnis perusahaan. Ya. Ini semua yang sifatnya aktiva lancar. Ya, bisa dicairkan dalam jangka pendek. Lalu juga ada biaya yang dibayar di muka. Ya, biaya dibayar di muka itu kan kita sudah mengeluarkan biaya, tapi manfaatnya belum diterima. Contohnya apa? Ini asuransi. Ya, kita akan membayar asuransi, premi asuransi. Itu biaya dibayar di muka. Manfaat asuransinya untuk berapa lama? Kita bayarnya 1 Januari, manfaat asuransinya mungkin 1 tahun. Ya, jadi kalau sekarang laporan keuangan bulan Februari, maka biaya asuransi ini akan dicatat sebagai biaya yang dibayar di muka. Lalu ada bahan kantor. Ini aktiva lancar. Ada aktiva jangka panjang, ya, aktiva eh, tetap, gitu ya, aktiva tetap. Ini satu investasi jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Ya, misalnya untuk pembelian obligasi, ya obligasinya jatuh temponya 10 tahun. Itu berarti investasi jangka panjang. Ada bangunan pabrik, peralatan, ya tadi, genset, eh, kendaraan, semua yang umurnya lebih dari 1 tahun. Ini masuk di aktiva tetap. Ya, lalu di sini ada akdep, ini akumulasi depresiasi. Ini penyusutan nilainya. Ya. Jadi misalnya ini 31 Desember 2024, bangunan ini mungkin diperoleh 10 tahun yang lalu gitu ya. 2014 gitu. Oh bukan, karena nggak ada depresiasinya. Ini baru diperoleh 31 Desember ini gitu. Ya, nilainya masih 36 miliar misalnya. Tapi pabrik ya mungkin sudah dimiliki misalnya 5 tahun yang lalu. Ya, peralatannya sudah diperoleh 5 tahun yang lalu. Sudah menyusut. Nah, penyusutannya ini dicatat di sini. Lalu ada aktiva tidak berwujud. Ya, misalnya tadi hak pengelolaan lahan, punya hak paten, ya, eh, yang bernilai gitu, yang bernilai, punya merek dagang. Ya, ini masuk ke aktiva tidak berwujud. Total, inilah total aktiva. Ada pertanyaan mengenai item-item ini, aktiva? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Total aktivanya 702.800. Terdiri dari hutang, ya di sebelah kanannya ada hutang 329, ada modal saham 373.600. Total sama 702.800. Ini ditambah hutang ditambah modal sama dengan total aktiva, ya, 702.800. Hutang juga disusun berdasarkan ini ya, likuiditas gitu ya. Satu, hutang lancar, ya ada hutang jangka panjang. Yang misalnya hutang dagang. Hutang dagang itu kan perputarannya paling sebulan, 2 bulan gitu ya. Atau sampai 6 bulan lah, nggak sampai lebih dari 1 tahun. Hutang pegawai, hutang pajak, DP, uang muka dari pelanggan. Uang muka dari pelanggan kan kita terima dulu, ya. Barangnya belum dikirim, ya. Berarti itu tercatat sebagai hutang. Ya, nanti kalau barangnya udah dikirim, udah nggak masuk lagi di sini. Ya, uang nggak tercatat lagi sebagai hutang gitu ya. Hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang ini misalnya perusahaan ini menerbitkan surat hutang nih.
menerbitkan obligasi gitu, yang jatuh temponya masih 10 tahun lagi. Ini dicatat sebagai utang jangka panjang. Utang bank begitu juga. Utang bank bisa jadi perusahaan ini membangun pabrik dengan menggunakan utang dari bank yang dicicil selama misalnya 10 tahun gitu. Nah, ini masuk utang jangka panjang. Jadi utang bank itu bisa di utang lancar, bisa di utang jangka panjang. Ada uang pensiun, utang pensiun gitu ya. Misalnya eh, perusahaan harus membayarkan dana pensiun untuk karyawannya ya yang harus dipenuhi gitu ya dalam berapa tahun dan belum dibayar sepenuhnya. Ini hutang, lalu ini modal saham. Ini modal ya. Ada modal saham, ada modal disetor, ada nominal, misalnya harganya Rp5 ya 20.000 lembar ya. Tapi yang dikeluarkan baru 14.300. Jadi dicatat 5 dikali 14.300, 71.500. Nominalnya 5. Tapi dia jualnya mungkin ke konsumen itu misalnya 20 gitu ya. Nah, ini kelebihannya itu dicatat sebagai capital surplus. Inilah total modal yang disetor. Ada modal lainnya itu ada donasi, ada bagian dari laba yang dimasukkan kembali ke dalam perusahaan. Ini yang masuk ke laba ditahan. Yang nggak masuk lagi yang dibalikan kepada pemilik itu jadi dividen ya. Jadi dividen. Ini mungkin kalau kita lihat laba ditahannya 116.200, kita lihat di laba ruginya, oh ini beda lagi perusahaan ini. Sampai sini Raca ada yang mau tanya? Cukup di beberapa slide lagi nih. Ini ada kuliah lanjutan nggak setengah 12? Gak Ini ada, mas- Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, saya lanjut 15 menit aja ya. Ini laporan laba rugi. Kita masuk ke laporan laba rugi. Ini adalah hasil dari kegiatan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Periode ya, yang tadi itu. Ya, misalnya 1 tahun. Sering dipandang sebagai laporan akuntansi paling penting. Ya penting karena semua pengguna laporan keuangan akan ingin tahu sebetulnya prestasi perusahaannya seperti apa gitu ya. Itu akan terlihat di laporan keuangan. Apakah perusahaannya menghasilkan laba atau rugi. Nah, di laporan laba rugi ini akan mencakup aktivitas yang berkaitan dengan operasional laba rugi yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan. Ya, misalnya dia pabrik sepatu, kegiatan dia dari memproduksi sepatu semua itu masuk dan menghasilkan pendapatan itu masuk di pendapatan operasional. Tapi ada juga aktivitas yang tidak rutin, ya. Itu masuknya ke pendapatan non operasional. Misalnya, perusahaan menjual sebagian tanahnya, gitu ya. Itu akan masuk ke dalam laba rugi, tapi tidak dicatat sebagai pendapatan operasional. Semua tetap harus dilaporkan. Nah, ada 3 elemen pokok laporan laba rugi. Pertama, pendapatan operasional, ya, di mana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang dan jasa yang merupakan operasi pokok perusahaan. Ada juga beban operasional. Ini beban operasional sama, yang beban yang berkaitan dengan operasi pokok perusahaan. Ya, baru nanti menghasilkan laba atau rugi. Jadi secara susunan ada pendapatan operasional, ya, ada penjualan bersih, harga pokoknya berapa, biaya operasional berapa, pendapatan dan biaya lainnya, biaya pajak yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Semua yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
Ada juga pendapatan yang hasil dari operasi yang dihentikan. Misalnya tadi, menjual tanah gitu ya. Untung berkaitan dengan pelepasan ini bisnis. Ini kan bukan kegiatan operasional perusahaan, gitu ya. Nah, ada juga item luar biasa, gitu. Misalnya pendapatan dari pajak, gitu ya. Ini semua tercatat sebelum menggambarkan laba bersih, dan ini laba per lembar saham. Nah, ini teman-teman lihat, yang atas ini berkaitan dengan operasional. Ya, ini akan hasilnya menjadi laba operasi. Ya, perusahaan ini mungkin memproduksi atau menjual sesuatu produk tertentu, semua yang berkaitan dengan aktivitas dia, dengan operasi utama perusahaan, akan tercatat dan menghasilkan laba. Ada juga pendapatan dan item luar biasa. Ini statusnya adalah non operasional. Ya. Ini akan menjadi tambahan bagi laba. Rugi, ini contoh nih, rugi karena gudang terbakar. Ya. Ini dicatat. Efek kumulatif perubahan metode depresiasi. Ya. Ini metode perubahan metode akuntansi. Dan ini berdampak pada laba rugi, dicatat juga. Tapi ini semua non operasional. Yang ini yang operasional. Laba bersih itu, ya, laba bersih itu akan memberikan informasi berkaitan dengan keuntungan, return on investment, ya, return on investment. Jadi kalau kita misalnya berinvestasi, ya, mendirikan perusahaan dengan modal 1 miliar, gitu ya, dengan mengeluarkan investasi 1 miliar dan menghasilkan laba 20 miliar, maka bisa kita bilang return on investment kita itu adalah 20%. 20 dibagi dengan apa namanya investasi yang kita keluarkan. ROI merupakan ukuran keseluruhan prestasi keuangan. Investor menanamkan uang dengan harapan memperoleh return atas investasi tersebut. Ya. Dalam melakukan investasi, investor itu sebetulnya mengalami resiko ya teman-teman ya. Igi mungkin tahu, kalau kita berinvestasi di perusahaan, entah itu kita membeli saham, itu menghadapi resiko ketidakpastian. Apakah perusahaan ini berhasil mencapai laba yang mereka canangkan dari awal tahun gitu. Ya. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap opportunities, kesempatan, atau kebutuhan yang tidak diharapkan. Jadi dia fleksibel. Misalnya gini, misalnya perusahaan terdapat pengeluaran mendadak gitu yang harus dikeluarkan. Nah, kalau perusahaannya fleksibel, dia bisa apa namanya bisa memenuhi kebutuhan pengeluaran itu gitu ya. Dia bisa melakukan menjual aset secara cepat tanpa mengganggu operasi, yaitu dinilai fleksibel. Jadi, laporan keuangan dalam hal penyampaian informasi bisa ditingkatkan sumbangannya bila satu, memberikan informasi mengenai prestasi operasional perusahaan, menyajikan hasil dari aktivitas kejadian tertentu, ya misalnya tadi dari laporan cash flow, memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai return on investment, memberikan feedback kepada pemakai laporan keuangan sebagai evaluasi prediksi ya terhadap pendapatan, memberikan informasi untuk membantu menaksir biaya, menyajikan informasi mengenai seberapa efektif manajemen dalam melakukan kewajibannya. Jadi, kita kalau sebagai investor pasti akan melihat hal-hal seperti ini. Ya, jadi akan membandingkan antara rencana perusahaan dengan realisasinya. Gitu. Nah, ini semua kita dapat dari mana? Dari laporan keuangan. Lalu ada yang ketiga, komponen yang penting lagi adalah laporan cash flow ya, laporan aliran kas. Ini menggambarkan bagaimana uang kas masuk dan keluar
bisa menggambarkan bagaimana perusahaan membiayai usahanya, ekspansi usahanya, ya. Apakah misalnya, oh perusahaan ini ternyata berhasil meningkatkan penjualan, ya penjualan. Dari mana dia meningkatkan penjualan? Ternyata dia memperoleh tambahan hutang. Dengan hutang itu dia gunakan untuk membeli bahan baku, gitu ya. Atau oh ternyata perusahaan ini asetnya semakin besar. Ada gedung baru. Dari mana sumbernya? Oh ternyata dari pemegang saham. Ya, itu terlihat semua di laporan cash flow. Ya, yang mungkin tidak terlihat di neraca dan laporan laba rugi. Ya, ini laporan cash flow. Laporan cash flow ini sendiri ada dua metode. Ada pencatatannya, ya, penyusunannya. Metode direct dan metode indirect. Metode langsung atau direct dan metode tidak langsung. Ya, pada yang metode yang biasa digunakan adalah metode tidak langsung, di mana laba bersih ditaruh pada baris pertama. Ya, baru dilakukan penyesuaian. Sementara untuk indirect biasanya menempatkan kas gitu ya. Ini saya di materi sesi satu pernah saya cantumkan gitu. Sorry, sorry. Saya cantumkan waktu itu contohnya cuma materinya belum di-share. Nah ini ya. Kalau dia laporan cash flow-nya itu tidak langsung, indirect gitu ya, biasanya akan mencantumkan laba terlebih dahulu di atas. Ya. Sementara kalau direct ini langsung sama ujungnya gitu ya. Oh, sisa uang kas itu 32.800 metodenya. Cuman kalau tidak langsung dia mencantumkan dulu dari laba. Ya, laba ini digunakan untuk apa? Ya, misalnya untuk penyesuaian 2.000, untuk apa menambah piutang 300 gitu ya, menambah inventory 39.800 dan sebagainya. Ditempatkan untuk apa? Misalnya untuk investasi sehingga nanti uang kas sisanya 32.800. Ini indirect. Kalau direct dia langsung mencatat semua uang kas ini diperoleh dan digunakan untuk apa. Ya. Ini lebih straight gitu ya, direct method. Ya. Uang kas diperoleh dari customer, uang kas dari dikeluarkan untuk pembelian merchandise, yang membayarkan karyawan, membayar bunga. Gitu. Nah, secara dari operasi masih positif 24.300. Uang kas digunakan untuk membeli properti, ya. Untuk kegiatan investasi keluar 101.000. Lalu financing, ternyata dapat dari hutang 99.500, dapat dari pinjaman kredit gitu ya, line of credit sebesar 10.000. Ya, jadi uang kasnya tumbuh 32.800. Sumbernya dari mana? Dari hutang nih sebetulnya paling besar. Walaupun sebagian juga diperoleh dari aktivitas perusahaan gitu ya. Itu beda metode direct dan indirect. Nah ini ya, aliran kas untuk investasi sering diklasifikasikan sebagai berikut. Penerimaan kas dari penjualan investasi pada saham dan obligasi. Penerimaan kas dari penjualan bangunan pabrik. Pembayaran untuk investasi. Pembayaran untuk pembelian bangunan pabrik. Ini kan cash flow semua yang berkaitan dengan investasi. Pendanaan berarti uang masuk lah gitu ya. Ini berasal dari mana? Berasal dari penerbitan saham, pembayaran dividen, ini uang keluar. Pelunasan hutang juga uang keluar.
pembayaran untuk membeli saham kembali, yaitu treasury stock. Ya, ini cara membaca laporan cash flow. Ya, ini secara definisi nanti kita belajar lebih detail ya supaya teman-teman paham bagaimana membacanya. Nah, ini cash flow tadi ya, yang berasal dari operasi, kegiatan operasi, cash flow-nya masih positif 74.400, digunakan untuk investasi 78.900. Kan ini kurang ya. Nah, kurang ternyata dia ada menerbitkan saham baru 23.000 dan membayar dividen sebesar 11.200. Sehingga uang kasnya kalau awal tahunnya 11.000, akhir tahunnya menjadi 14.300 atau bertambah 3.300. Ya, ini cara sederhananya. Ada juga tambahan informasi laporan keuangan ya tadi seperti laporan perubahan modal gitu ya. Kenapa ada perlu dilaporkan? Pertama, rekeningnya nilainya belum pasti ya, misalnya piutang ya. Ada piutang yang tidak terbayar gitu ya. Tagihan-tagihan yang tidak terbayar itu dicatat dengan taksiran gitu ya. Nanti yang tidak terbayar berapa. Aset dan hutang yang belum pasti. Yang itu biasanya ada catatan di bawah tuh, lampiran laporan keuangan. Ada peristiwa kemudian. Ini informasi tambahan yang masuk dalam laporan keuangan tapi tidak masuk di dalam 3 item tadi, neraca, laba rugi, dan laporan cash flow. Peristiwa kemudian ya yang muncul antara tanggal laporan keuangan dan tanggal dikeluarkannya laporan keuangan. Ya, jadi kalau kalau waktu kita berusaha akan menerbitkan dengan kejadiannya ternyata ada muncul peristiwa gitu ya dan belum tercatat itu akan masuk di dalam tambahan gitu ya laporan keuangan tambahan. Oke, itu saya rasa untuk sesi kali ini ada yang mau bertanya, komentar silakan. Monggo, Mutiara, Cukup, Pak. cukup ya. Oke, cukup. Jangan lupa kuis karena di Inaba itu termasuk kuis itu diperhitungkan dalam absensi gitu ya. Jadi Baik, eh, kuis tolong dipenuhi. Nanti kalau ada tugas juga mungkin di sesi berapa tuh? Sesi 6 kalau nggak salah saya nanti ada tugas. Tolong dikerjakan. Karena porsi nilai-nilai dari kuis, dari tugas, kehadiran itu cukup besar. Tidak semata-mata dari UTS dan UAS ya porsinya. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup ya untuk kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Selamat baik, siang. Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, Selamat siang. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.